Shalom, selamat pagi keluarga Happy Sword Family. Kembali lagi bersama dalam renungan pagi. Sebelum mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pagi hari ini kami bisa bangun dengan kondisi badan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Biarlah kami sebelum memulai hari ini, biarlah kami bisa mendengarkan untuk renungan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan untuk kami menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, renungan pagi hari ini saya akan membawa dengan judul Jangan Gegabah atau Jangan Panik. Dalam kehidupan sehari-hari kita, biasa kita pasti diperhadapkan dengan masalah. Ada masalah gak usah dicari pun, pasti dia datang sendiri. Nah, tapi terkadang adalah cara sikap kita menghadapi kondisi di mana kita dihadapkan suatu masalah atau suatu keputusan yang harus kita ambil. Nah, terkadang kita tuh kalau misalnya kita lagi datang masalah, terus kadang-kadang kita langsung panik. Aduh, ini gimana ya? Nah, terkadang kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi kita hanya karena panik, terus tiba-tiba harus begini. Tapi terkadang kita melupakan satu hal, yaitu kita pertama yang saya bawakan adalah kita harus ambil waktu sejenak. Ya mungkin cuma hanya beberapa detik ya. Cuma berdoa minta sama Tuhan, tolong saya harus bagaimana, harus seperti apa. Itu yang sekarang saya coba lakukan. Karena beberapa dulu sebelum kejadian saya di sana, itu saya mengambil sikap tuh cepat banget, panik. Terus udah gitu dengan keputusan sendiri harus cepat segala macam dan lain-lain. Tapi mulai sekarang setiap ada permasalahan yang ada, saya harus cerna dulu sedikit itu. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tindakan apa yang harus saya lakukan ketika ada permasalahan? Terkadang emosi memang susah kita kontrol, karena kita masih memang sebagai manusia kita susah mengontrol emosi. Tapi di mana kita harus coba paksain ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita berdoa dulu apa yang harus kita ambil tindakannya gitu. Kita berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu. Pasti Tuhan akan tentukan jalan. Nah, kemudian yang secara sederhana adalah ketika kita di jalan aja sih. Kalau saya kan sering di jalan itu kebanyakan di mobil ya, di jalan, di motor juga. Terkadang yang sering bawa kendaraan pasti juga sering lah mendapatkan kejadian kalau di jalan tuh emosinya pasti lumayan, apalagi kalau lagi macet, ada motor nyelonong segala macam. Nah, tapi saya cuma ingatkan di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, sabar dan penguasaan diri ini sangat penting. Karena dalam suatu tindakan, suatu permasalahan yang ada kita hadapi, kita memerlukan ini, kunci. Kita lebih baik, tadi Pak Pendeta juga bilang lebih baik banyak mendengar daripada kita harus banyak berbicara. Jadi kita mendengar dulu sebentar setiap permasalahan yang ada, setiap kejadian yang kita dapat, baru kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan, tindakan apa yang harus saya lakukan, gitu loh. Kalau kita dengan berhadapan dengan masalah kita emosi, itu nggak bakalan kelar. Karena kita harus dari masalah besar kita harus kecilin, dari masalah kecil kita harus hilangin. Bukan dari masalah kecil kita menjadi besar. Itu aja untuk renungan pagi hari ini. Semoga bisa menguatkan saudara-saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa melewati hari ini dengan baik. Berikanlah kami hikmat Tuhan, setiap langkah yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berikan kami roh kesabaran Tuhan, kelemah lembutan dan penguasaan diri Tuhan, agar setiap apa yang kami bisa ketemu orang atau tindakan apa yang harus kami lakukan semua berdasarkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil pun biar kami bisa menjadi contoh untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku serahkan hari ini hanya dalam tangan-Mu. Biarlah jadi kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.